Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa terbesar yang paling berbahaya dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan keislaman serta menggugurkan amalan, yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat dan mengekalkannya di dalam neraka untuk selama-lamanya, yaitu dosa syirik. Memasuki dosa syirik yang ke-21. Syirik keyakinan, ucapan dan perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Karena jamaah sekalian, inilah hakikat syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana di awal kitab ini sudah kita bahas, definisi syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Oleh karena itu, setiap keyakinan atau ucapan ataupun perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk adalah syirik. Di sini kita berikan dua contoh. Contoh yang pertama, syirik ucapan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Kenapa ini syirik jamaah sekalian? Karena ucapan ini mengandung makna seakan-akan sesuatu itu tidak akan terjadi meskipun Allah sudah berkehendak, sampai makhluk berkehendak juga. Jadi di dalamnya ada penyamaan antara makhluk dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam berkehendak. Yang sebenarnya adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, meskipun seluruh makhluk tidak menghendakinya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, meskipun seluruh makhluk menghendakinya. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang paling mulia, yang paling Allah cintai. Beliau berkehendak agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai.
Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Pada awalnya Rasulullah SAW ingin memohonkan ampun bagi Abu Talib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak menghendakinya, sehingga Allah melarang beliau melakukan itu. Allah turunkan surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun keluarga dekat. Jadi, kehendak hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia sekalipun tidak bisa mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatur kehendak Allah Tabaraka wa taala. Maka Allah Maha Esa dalam berkehendak. Oleh karenanya, ucapan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu adalah syirik. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ja'alta lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah? Masya Allahu wahdah. Katakanlah sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jadi, dalam hadis ini dengan tegas Nabi SAW mengatakan, orang yang berkata Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, berarti dia telah menjadikan makhluk sebagai tandingan atau sebagai sekutu atau sebagai yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menegaskan Masya Allah wahda, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Bukan berarti manusia tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia tidak bisa mengatur kehendak Allah. Kehendak manusia tunduk terhadap kehendak Allah. Meskipun manusia menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Meskipun manusia tidak menghendakinya, namun Allah menghendakinya, maka pasti terjadi. Di surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Tidaklah kamu berkehendak akan terjadi seperti yang kamu kehendaki, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Jadi, kita juga harus yakin manusia punya kehendak. Karena ada golongan sesat yang meyakini manusia tidak punya kehendak. Dan sepertinya ini sudah pernah kita bahas. Golongan sesat yang meyakini manusia tidak punya kehendak. Ada yang tahu nama golongan itu? Siapa Pak? Ibu-ibu? Golongan apa namanya? Golongan ISIS kata beliau. ISIS baru muncul belakangan ya. Ibu-ibu ada yang tahu? Namanya adalah Al-Jabriyah.
Masya Allah, siapa yang jawab tuh? Tolong dikasih hadiahnya. Jadi Al-Jabriyah itu dari kata Al-Jabr, yang artinya pemaksaan. Jadi seakan-akan manusia itu nggak punya kehendak. Dia hanya dipaksa oleh Allah. Yang pada akhirnya orang yang bermaksiat pun ya nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia hanya dipaksa oleh Allah. Itu inti keyakinan mereka. Tentu ini sesat. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan manusia punya kehendak. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Wahai para suami, silahkan mendatangi istrimu sesuai kehendakmu. Artinya, mau dari depan, dari belakang, yang penting di kemaluan depannya. Menunjukkan manusia punya kehendak. Dan secara fakta kita juga bisa membedakan mana yang terjadi dengan kehendak kita, mana yang terjadi bukan kehendak kita. Contoh yang terjadi dengan kehendak kita adalah siang ini kita mau makan apa. Maka kita pun memilih sesuai dengan kehendak kita. Tidak ada orang yang berkata, saya siang ini sudah ditakdirkan oleh Allah makan bakso. Meskipun saya menghendaki makan nasi padang, maka saya harus makan bakso. Tidak ada orang yang berkata begitu. Tapi meskipun kita berkehendak makan bakso, Allah juga yang menetapkan. Kalau sesuai kehendak Allah terjadi, kalau tidak maka tidak. Ternyata kita cari-cari warung bakso semuanya tutup. Akhirnya kita nggak makan bakso. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau tidak maka tidak. Meskipun kita sudah menghendakinya. Adapun yang terjadi bukan kehendak kita seperti sakit, gemetar, tertimpa musibah, itu terjadi bukan sesuai kehendak kita. Jadi kita bisa bedakan mana yang terjadi dengan kehendak kita, mana yang terjadi bukan kehendak kita. Namun kita harus yakin, meskipun terjadi sesuai dengan kehendak kita, itu karena Allah Subhanahu wa taala pun menghendakinya. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Kemudian jemaah sekalian, ucapan seperti ini, syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinan. Menjadi syirik besar apabila seseorang meyakini makhluk tersebut sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam berkehendak. Kalau dia menghendaki, Allah mesti tunduk kepada kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, tidak bisa terjadi kecuali dia pun menghendaki. Maka ini syirik besar. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Benar-benar dalam keyakinannya. Dan syirik kecil apabila dia tidak meyakini makhluk tersebut sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam berkehendak. Jadi dia tidak meyakini demikian, cuma lisannya saja yang salah berkata. Sehingga syiriknya adalah syirik kecil, tidak sampai pada tingkat syirik besar. Tapi ingat ya, tidak semua ucapan yang tidak didasari oleh keyakinan itu sebagai syirik kecil. Contoh, ucapan kufur meskipun dia tidak meyakini, dia cuma bercanda. Yaitu ucapan yang mengandung penghinaan, pelecehan, atau olok-olok.
kepada satu ajaran syariat. Meskipun dalam hatinya dia tidak bermaksud demikian, cuma bercanda, maka itu adalah kufur besar. Itu kufur besar. Jadi tidak semua ucapan yang tidak disertai oleh keyakinan hati yang mengandung syirik, bahwa itu syirik kecil. Namun di sini para ulama menjelaskan ini adalah syirik kecil kalau dia tidak meyakini Allah sama dengan makhluk. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, syirik ucapan kalau bukan karena Allah dan fulan. Contoh seseorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan suamiku, mungkin saya sudah jadi gelandangan. Kalau bukan Allah dan dokter, saya nggak akan sembuh. Kalau bukan Allah dan obat itu, saya sudah mati. Jadi dia sebut Allah dan makhluk. Itu sudah syirik. Bagaimana lagi kalau Allah sudah nggak dia sebut? Tentu itu lebih parah lagi. Kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan karena obat itu, saya nggak sembuh. Kalau bukan suami saya nggak bisa makan. Maka ini lebih parah lagi. Ini termasuk syirik. Tercakup dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan 4 contoh ucapan yang termasuk syirik yang terlarang berdasarkan ayat ini. Kata beliau, al-andad huwa syirku. Sekutu-sekutu itu adalah syirik. Akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yang lebih tersembunyi dari rayapan semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Artinya syirik di sini sangat samar. Yang hanya bisa dilihat dengan ilmu. Sehingga banyak orang-orang yang tidak belajar ilmu agama terjerumus dalam syirik ini. Dan mereka anggap itu hal yang biasa. Lalu beliau berikan 4 contoh. Wa huwa antakul, yaitu jika engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, wa hayati. Demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Maksudnya, dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Yang kedua, wa taqul laula qulaibatu hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan mendatangi kita. Karena ada anjing kecil yang suka menggonggong, pencuri jadi takut memasuki rumah itu. Lalu dia pun mengatakan, kalau bukan karena pencuri, kalau bukan karena anjing kecil ini, kita akan kedatangan pencuri. Walau lal battu fid dar la atana lusus. Kalau bukan karena burung di rumah, maka pencuri akan masuk. Maksudnya burung yang suka berisik, yang suka ribut kalau ada orang datang. Jadi seakan-akan burung itulah yang menjaga rumahnya. Maka ini ucapan yang mengandung syirik. Ini sesuai dengan pembahasan kita. Wa qaulu rajul li sahibi, masyaallah wa syi'tah. Juga ucapan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini yang kita bahas tadi. Yang keempat, wa qaulu rajul laulallah wa fulan. Ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan fulan. La taj'al fiha fulanan. Janganlah kamu jadikan fulan di dalamnya.
Hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semua adalah syirik. Jadi ucapan ini syirik karena mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Syirik besar atau syirik kecil kembali lagi kepada keyakinan. Apabila seseorang meyakini dengan ucapannya itu bahwa fulan tersebut sama dengan Allah, maka syirik besar. Kalau dia yakin misalkan yang menyembuhkan dia bukan cuma Allah, dokter juga yang menyembuhkannya, maka syirik besar. Tapi kalau dia meyakini dokter itu cuma sebab Allah yang menyembuhkan, maka syirik kecil. Dia yakin dokter itu cuma sebab Allah yang menyembuhkan, maka syirik kecil. Jadi ucapan yang seharusnya bagaimana? Alhamdulillah, Allah sembuhkan saya dengan sebab dokter itu. Meskipun ribuan dokter menanganinya, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, nggak mungkin dia sembuh. Tanpa dokter seorang pun, kalau Allah menghendaki sembuh, bisa saja sembuh. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran penting. Semua bentuk penyamaan antara Allah dengan makhluk adalah syirik. Baik itu dalam keyakinan, atau ucapan, ataupun perbuatan. Contoh dalam perbuatan apa? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh. Orang yang menempelkan di dinding lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdampingan, sama rata. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya. Termasuk di dalam makna hadis, ja'alta lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kalau orang itu bermaksud menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, maka syirik besar. Tapi kalau dia tidak bermaksud menyamakannya, kalau dia tidak bermaksud menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu adalah syirik kecil. Bagaimana kalau lafaz Nabi Muhammad SAW diturunkan sedikit atau di bawah lafaz Allah? Apakah menjadi boleh? Jawabannya tetap tidak boleh, karena perbuatan seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di rumah-rumah mereka, di masjid mereka tidak ada hiasan lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab ini juga memberi pelajaran. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari bab ini adalah hendaklah kita menjauhi semua bentuk perbuatan ataupun ucapan yang mengandung perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nggak bermaksud merendahkan, tetap saja itu tidak boleh. Karena menyamakan Allah dengan makhluk itu perendahan kepada Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang yang berbuat syirik. Karena dalam perbuatan syirik itu mengandung perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, lalu disamakan dengan makhluk yang rendah dan kecil. Maka itu adalah suatu perendahan terhadap Allah tabaraka wa taala. Makanya kita sering menyebut Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang maha tinggi dari apa?
amma yusyrikun. Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Berarti perbuatan syirik itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua bentuk perbuatan ataupun ucapan yang mengandung perendahan kepada Allah harus kita hindari. Contoh jamaah sekalian, kalau kita naik motor misalkan, bawa buku agama, apalagi bawa mushaf Al-Quran, jangan taruh di jok motor. Atau di rumah kita, jangan taruh di lantai. Sama juga di majelis ilmu. Buku-buku jangan taruh di lantai, taruhlah di atas paha kita, atau di atas meja kecil, atau di atas tas. Meskipun tentu kita nggak bermaksud merendahkan, tapi tetap saja perbuatan itu terlarang. Jadi dalam penempatan buku-buku agama, atau di situ ada nama Allah, jangan diletakkan di bawah, di tempat yang tidak mulia. Taruhlah di atas, di tempat yang terhormat, di tempat yang bersih, tidak terkena debu-debu, apalagi kotoran cecak misalkan. Itu hindarkan, dilindungi dengan baik. Buku-buku agama atau hal yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala atau ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk kalau kita masuk WC misalkan, jangan dibawa sesuatu yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali darurat. Misalkan nggak ada tempat penitipan, khawatir hilang, maka tidak mengapa. Itu sifatnya darurat. Kalau tidak, maka pada dasarnya tidak boleh kita masukkan ke tempat-tempat kotor sesuatu yang di situ mengandung nama Allah Subhanahu wa taala atau ada ayat Quran ataupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan dosa syirik yang ke-22. Syirik menisbatkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Syirik ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya di surat An-Nahl ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maksud mereka mengingkarinya adalah mereka menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Contohnya ucapan Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qala, Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku mendapatkan harta karena ilmu yang aku miliki. Jadi dia tidak mengatakan, alhamdulillah, harta ini rezeki dari Allah. Dia nisbatkan kepada ilmu yang dia miliki. Maksudnya ilmu bisnisnya. Atau zaman sekarang banyak ilmunya. Ilmu peternakan, ilmu pertanian, ilmu marketing, dan lain-lain. Intinya ilmu bisnis. Maka ini suatu bentuk kesyirikan. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wajib kita menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Dan menceritakan nikmat itu. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Maksudnya ceritakan dalam bentuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Katakan, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Kalaupun harus menjelaskan sebabnya, tidak mengapa. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah dengan sebab warisan orang tua. Jangan kita cuma mengatakan, ini warisan orang tua saya. Maka ini ucapan yang mengandung syirik. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, syirik di sini ada 3 perincian. Ada 3 bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Yang pertama, apabila dinisbatkan kepada sebab yang samar, tetapi bukan sebab yang hakiki. Contoh, orang yang mengatakan, kalau bukan karena wali fulan di kuburan keramat tersebut, saya belum punya anak. Jadi nikmat anak dia nisbatkan kepada wali di kuburan. Maka ini adalah syirik besar. Karena berarti wali itulah yang memberikan dia anak. Padahal tidak ada yang bisa menganugerahkan seseorang anak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinisbatkan kepada sebab yang samar. Tapi itu bukan sebab. Samar di sini jemaah sekalian artinya seakan-akan makhluk itu punya kekuatan tersembunyi. Yaitu kemahamampuan dia menganugerahkan seorang anak. Dan ini sama dengan keyakinan sebagian tarekat sufiyah terhadap yang mereka sebut wali kutub. Ini khurafat, entah mereka dapat dari mana. Adanya wali-wali kutub. Tidak ada dalil sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak pula ada penjelasan seorang sahabat Nabi SAW atau tabi'in. Tidak pula satu dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan murid-murid mereka. Entah khurafat mereka dapat dari mana, bahwa ada wali-wali spesial yang disebut wali kutub. Mereka meyakini para wali tersebut bisa mengatur kehidupan ini. Mengatur nasib manusia. Mengatur alam ini. Ini suatu kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala menegaskan, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka meyakini ada selain Allah yang maha mampu menganugerahkan seorang anak, lalu nikmat anak itu dinisbatkan kepadanya, adalah syirik besar. Yang kedua, apabila nikmat itu dinisbatkan kepada sebab yang hakiki. Seperti ucapan, harta ini aku wariskan dari orang tuaku. Atau harta ini aku dapatkan dari bisnisku. Apakah ucapan ini boleh? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, meyakini bahwa itu hanya sebab. Dan Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat. Syarat yang kedua, tidak melupakan Allah sebagai pemberi nikmat. Apabila syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka syirik besar. Artinya, kalau seseorang meyakini ada selain Allah yang maha mampu memberikan nikmat kepadanya, maka itu syirik besar. Dan apabila syarat kedua tidak terpenuhi, maka itu syirik kecil. Jadi ketika dia mengatakan, harta ini warisan dari orang tuaku, benar-benar saat itu dia melupakan Allah, padahal dia masih yakin sebenarnya ini pemberian dari Allah, maka itu adalah syirik kecil. Jadi ucapan seperti ini masih boleh dengan dua syarat. Namun meskipun boleh, tapi kurang afdol. Yang afdol tetap selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila nikmat itu dinisbatkan kepada sebab yang zahir. Sebab yang benar-benar sebab. Sebab yang zahir tetapi bukan sebab yang hakiki. Artinya itu bukan benar-benar sebab. Tidak bisa dibuktikan secara syariat, tidak pula bisa dibuktikan secara takdir. Contoh, seseorang mengatakan, gelang ini atau kalung ini yang menyelamatkan saya. Saya bisa kaya karena pakai jimat penglaris.
maka ucapan ini termasuk syirik. Sama dengan keyakinan terhadap jimat. Syirik besar atau syirik kecil, ini pembahasannya sama dengan keyakinan terhadap jimat. Kalau dia meyakini jimat itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat, maka syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu cuma sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pengaruh, maka itu adalah syirik kecil. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Para ulama mengatakan agar kita tidak terjerumus syirik dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mengamalkan 3 rukun kesyukuran, 3 rukun bersyukur agar tidak terjerumus syirik. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Maksudnya, kita meyakini segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat An-Nahl ayat ke-53 Allah menegaskan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan melainkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezekinya. Seluruh makhluk Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Inilah pembahasan kita, yaitu kita puji Allah dan kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya sudah sebutkan dalilnya. Ada yang tahu dalilnya? Tadi sudah saya sebutkan dalilnya. Dalil menyebut nikmat Allah dan menisbatkan kepadanya. Silakan. Ibu-ibu. Dalilnya bahkan kita semuanya hafal. Hafal tapi mungkin kurang paham maknanya. Saya jamin semuanya hafal ayat ini. Apa? Ad-Duha ayat 11. Bunyinya? Apa bunyinya tadi? Fa'amma atau wa'amma? Wa'amma binikmati rabbika fahaddith. Ini dalilnya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, fahaddith binikmatillahi alaika. Ceritakanlah nikmat Allah kepadamu. Katakan alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah, saya sehat karena anugerah Allah. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan
semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menaatinya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat bersyukur. Dalam surat Saba ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud, kedua kaki beliau pecah-pecah. Maksudnya karena saking lamanya beliau berdiri membaca ayat-ayat panjang. Lama juga sujud dan rukuk beliau. Qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, apakah engkau masih melakukan ibadah seperti ini padahal dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyatu, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi beliau sholat tahajud untuk bersyukur. Bukan hanya sholat wajib, sholat-sholat sunnah pun beliau lakukan. Sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah yang lain beliau lakukan demi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat syukur. Sehingga sebagian ulama juga mendefinisikan syukur itu adalah ta'atul mun'im, menaati sang pemberi kenikmatan. Menaati Allah Subhanahu wa taala berarti beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan perintah terbesar adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Itulah kesyukuran yang paling agung. Jangan bersyukur malah berbuat maksiat. Contoh, orang yang merasa sedang bersyukur tapi malah berbuat maksiat. Bikin acara, mereka namakan syukuran, tapi blokir jalan warga. Pakai dangdutan lagi. Yang nyanyi juga nggak sopan banget. Menggunakan pakaian terbuka. Berjoget-joget dengan tarian-tarian erotis. Ini bukannya bersyukur, malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat syukur adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Bismillah. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari teman yang pekerjaannya usaha rumah duka yang menerima jenazah beragama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen? Pekerjaannya haram karena dia tolong-menolong dalam dosa. Sebab tata cara penyelenggaraan jenazah non-muslim itu menyelisihi syariat Islam. Sehingga kita tidak boleh membantu mereka melakukan hal yang menyelisihi syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Tetapi kalau seseorang yang pekerjaannya haram kemudian memberikan hadiah kepada kita, maka pada dasarnya halal bagi kita untuk menerimanya. Selama yang dia berikan kepada kita itu bukan hak orang lain. Bukan barang curian misalkan. Kalau itu barang curian kemudian dia hadiahkan kepada kita, maka tidak boleh kita terima. Kalau begitu kita ikut berbuat zolim kepada pemilik barang. Namun jika itu bukan hak orang, meskipun dia dapatkan dari cara yang haram, pada dasarnya boleh kita terima, tanpa kita harus menanyakan, kamu dapat dari mana barang ini? Dari usaha yang halal atau haram? Sebagaimana kalau kita punya toko, nggak perlu kita bertanya kepada orang yang datang membeli kepada kita. Kamu beli dari harta halal atau haram? Kalau halal saya terima, kalau haram enggak. Itu urusan dia, dosa dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal mereka tukang transaksi riba. Tapi Nabi SAW tidak bertanya, ini dari harta hasil transaksi riba atau dari harta yang halal. Itu kalau kita bertanya seperti itu, maka itu termasuk takalluf, memberatkan diri kita. Jadi dosa dia, urusan dia. Tentu kita harus memberi nasihat kepadanya, tapi menginterogasi hartanya ketika dia memberi hadiah kepada kita itu berlebihan. Apa yang harus dilakukan terhadap barang yang memang sudah ada sejak orang tua dahulu? Misalnya ada lafaz Allah dan tulisan Bismillah, ada ayat kursi. Untuk menghilangkan bagaimana? Pertama, jika itu menyelisihi syariat, jangan ragu untuk dihilangkan. Jangan mewariskan dari orang tua kita apa yang menyelisihi syariat. Kalau kita mewariskan, kita jadi anak durhaka. Kenapa? Berarti kita terus membiarkan orang tua kita berdosa dan bahkan bisa jadi dosanya mengalir terus sampai ke kuburan mereka. Tapi harus kita hilangkan. Adapun cara menghilangkan sesuatu yang mengandung lafaz Allah boleh dengan cara disimpan di tempat yang aman, ditutup, disimpan di tempat yang aman, yang tidak bisa dilecehkan orang, nggak bisa diinjak-injak orang. Jadi jangan buang ke tempat sampah, nggak boleh. Boleh juga dengan cara dimusnahkan, digunting kecil-kecil sampai lafaz Allahnya sudah tidak berbentuk lagi. Ataukah dibakar. Para sahabat Nabi SAW membakar mushaf Al-Quran yang berpotensi menyebabkan umat Islam terpecah belah. Bahkan itu adalah mushaf Al-Quran dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Tapi sahabat memandang memusnahkannya adalah pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri yang menyuruh kita bersatu. Jadi membakar dengan niat memusnahkan supaya tidak dihinakan atau tidak memunculkan mudarat itu tidak masalah. Kecuali seseorang membakar dengan niat menghinakan, tentu dia berdosa besar, bahkan kafir kalau dia tadinya muslim. Sama dengan buku-buku yang menyimpang. Bisa dengan dua cara tadi. Dimusnahkan dengan cara misalkan digunting-gunting sampai tidak ada lagi lafaz nama Allah padanya, tidak ada lagi lafaz ayat dan hadis, atau dengan cara dibakar. Jadi jangan dibiarkan begitu saja.
yang pada akhirnya masuk ke tempat sampah, itu justru mengandung penghinaan kalau masuk ke tempat sampah. Bagaimana jika dalam keseharian, contoh saat antri sesuatu, kalau saat antri tidak sabar, seakan kesal dengan makhluk, karena lambat, marah pada makhluk, apakah ini bisa terjerumus syirik? Padahal hakikatnya antri yang lambat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa menjerumuskan kepada syirik? Jawabannya, pertama itu bukan syirik kalau kita kesalnya kepada makhluk. Hanya saja itu mengandung dosa kalau tidak sabar. Karena sabar itu wajib. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbiru, bersabarlah kalian. Namun kalau seseorang marah terhadap takdir Allah, maka ini adalah kekufuran. Karena itu lawan daripada tauhid. Lawan daripada iman. Iman adalah cinta kepada Allah. Dan mencintai semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membenci perbuatan Allah, maka itu adalah kekufuran. Sebab itu menghancurkan pokok keimanan, yaitu cinta. Sebagaimana pernah kita bahas di kaidah-kaidah tauhid, dua pondasi ibadah, dua pokok keimanan, cinta dan pengagungan. Di keluarga besar ana masih ada yang mempercayai bahwa ruh orang yang sudah meninggal akan datang pada hari-hari tertentu, sehingga ada selamatan kematian dan hari lebaran. Sehingga pada selamatan kematian dan hari lebaran akan disediakan makanan kesukaannya. Pertanyaannya, apakah perbuatan itu termasuk syirik? Jawabannya bukan syirik, tapi itu adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama, dan keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi minimalnya ada dua bid'ah. Yang pertama, bid'ah keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa bergentayangan di muka bumi. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan orang-orang yang sudah wafat itu ada barzakh. Ada dinding pembatas. Mereka tidak akan bisa menembusnya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari alam barzakh. Makanya alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh artinya pembatas yang menghalangi mereka dari alam di luar kuburan. Belum lagi ayat-ayat dan hadis yang sangat banyak, hadisnya sampai mutawatir, yang menceritakan bahwa nasib penghuni kubur itu hanya dua: mendapatkan nikmat kubur dan azab kubur. Itu hadis-hadisnya mutawatir. Nggak ada yang masih jalan-jalan di luar. Ini yang pertama. Yang kedua, bid'ah perbuatan tersebut. Mengadakan selamatan kematian itu sendiri sudah bid'ah. Nah, ditambah lagi dengan
mempersiapkan menu untuk orang yang sudah mati itu. Itu bid'ah yang lain. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau menu yang disediakan ternyata benar-benar habis? Itu dua kemungkinan tuh. Peserta tahlilan yang ngambil atau permainan setan. Setan yang membawanya. Itu pun kalau setannya suka. Biasanya dia suka rokok. Jadi itu bukan syirik tapi bid'ah. Namun kalau mereka sudah tahu itu sebenarnya setan yang datang, kemudian mereka persembahkan kepadanya sesajen untuk pengagungan terhadapnya, maka itu syirik. Apalagi kalau sampai menyembelih untuknya, maka itu adalah syirik. Bagaimana hukum makanannya itu sendiri? Apakah halal atau haram? Jadi pertanyaannya, makanan dari acara bid'ah, dari acara selamatan kematian, apakah halal atau haram? Pada dasarnya, hukum asalnya, makanannya sendiri adalah halal, jika zatnya memang halal. Cuma untuk memakannya, atau mengambilnya, kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau kita makan, orang akan mengatakan, katanya acaranya bid'ah, kok dia ikut makan? Maka malah kita jadi bahan olok-olokan. Bahkan jemaah sekalian, makanan selain sembelihan untuk selain Allah, dalam acara syirik, itu bisa disita oleh negara. Rasulullah SAW pernah menyita harta yang dipersembahkan untuk berhala. Kemudian beliau gunakan bayar hutang orang miskin. Jadi ada orang miskin terlilit hutang. Maka Nabi SAW menyita harta yang dipersembahkan untuk berhala. Lalu beliau gunakan membayar hutang orang tersebut. Menunjukkan apa? Hartanya halal. Yang haram, makanan sembelihan untuk selain Allah. Itu hewan yang haram dimakan, sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam syirik menyembelih untuk selain Allah. Maka daging hewannya pun haram dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah mengharamkan atas kalian memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi nasi misalkan, kue-kue itu pada dasarnya tidak haram. Kecuali kalau kita ambil akan berdampak negatif, maka jangan. Bagaimana kalau kita ingin sesuatu dengan berzikir yang kita kerjakan dengan jumlah tertentu? Kalau kita yakini jumlah tertentu itu adalah khasiat untuk mendapatkan keinginan kita, padahal tidak ada dalilnya, maka ini menjadi bid'ah. Bahkan menetapkan jumlah khusus yang tidak ditetapkan oleh syariat itu juga bid'ah. Jadi di sini bid'ahnya ada dua. Meyakini khasiat satu zikir dengan jumlah tertentu tanpa ada dalil, dan menetapkan jumlah tertentu tanpa ada dalil. Meskipun dia nggak meyakini ada khasiatnya. Kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi kita nggak boleh menentukan ini harus dibaca 1000 kali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang misalkan. Maka ini mengada-ada di dalam agama. Dan pada dasarnya ini juga sudah pernah kita bahas tentang syirik beramal karena dunia.
maka itu menjadi syirik. Kita misalkan banyak berzikir, tujuannya supaya dapat nikmat dunia. Itu menjadi syirik apabila dunia menjadi tujuan utamanya. Atau bahkan itu tujuan satu-satunya. Sama dengan orang bersalawat. Dia lihat ada mobil bagus, dia pegang mobilnya, kemudian dia perbanyak salawat. Nah, ini juga masalah. Dari mana syariat pegang mobilnya kemudian baca salawat? Yaitu termasuk menambah-nambah di dalam agama. Tapi kalau dia sekedar bersalawat supaya dapat mobil bagus, maka jika itu tujuan utamanya, atau bahkan itu tujuan satu-satunya, itu adalah syirik kecil. Tidak sampai syirik besar. Kenapa? Karena dia masih berharap kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dia berzikir, dia bersalawat agar Allah berikan nikmat dunia, itu tujuan utamanya, atau bahkan itu tujuan satu-satunya, maka itu syirik kecil karena dia masih berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, kalau tujuan utamanya untuk akhirat, bersamaan dengan itu dia juga ingin dapat nikmat dunia, ini boleh. Meskipun kurang afdol. Yang afdol kalau dia menginginkan akhirat semata dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakannya di dunia. Kenapa boleh? Karena ada dalil yang memotivasi kita untuk beramal akhirat dengan balasan di dunia. Contoh dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bagaimana jika seorang muslim bolehkah menyalatkan orang yang meninggal dan dia non-muslim? Bolehkah kita melayat orang yang meninggal dan dia non-muslim? Jawabannya tidak boleh. Karena kalau kita datang ke sana, mereka melakukan banyak penyelisihan terhadap syariat. Apalagi ada pendetanya misalkan, mengajak mereka berdoa kepada selain Allah. Enggak boleh kita berada di tempat orang berbuat syirik. Banyak lagi penyelisihan syariat yang mereka lakukan saat ada orang yang meninggal dunia. Enggak boleh kita datang ke tempat seperti itu. Karena menghadiri suatu kemungkaran adalah kemungkaran. Ada pertanyaan lagi? Atau saya aja yang bertanya? Pertanyaan yang pertama. Ucapan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, syirik besar atau syirik kecil? Angkat tangan Pak. Syirik besar atau syirik kecil? Silakan Pak. Tergantung keyakinan. Gimana maksudnya Pak? Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Silakan Pak, hadiahnya. Ya. Untuk ibu-ibu sekarang. Kalau seseorang mengatakan, saya bisa sembuh karena kemarin mengunjungi kuburan keramat. Syirik besar atau kecil? Masya Allah, semuanya dapat hadiah. Yang lain Tat.
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa itu syirik besar? Kenapa ucapan itu adalah syirik besar? Karena itu dari makhluk. Apa? Bukan karena dari Allah, itu meyakinkan dia dari makhluk. Ya, kesembuhannya. Bukan meyakinkan dia karena makhluknya, bukan karena Allah. Baik. Jawabannya benar. Cuma yang lebih tepat kalau kita katakan karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan 3 rukun bersyukur. Sebutkan satu saja Pak, yang pertama dengan dalilnya. Bapak dulu dengan dalilnya. Yang lain yang belum. Silakan Pak. Rukun bersyukur yang pertama. Itu yang kedua Pak. Hah? Apa? Meyakini dengan hati bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Masya Allah. Dalilnya Pak? Apa? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Masya Allah. Tafadhal Pak. Silakan. Rukun bersyukur yang kedua dan dalilnya. Silakan Bu. Yang mau jawab. Dalilnya jangan lupa. Bersyukur dengan lisan. Caranya? Caranya memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan-ciptaannya. Dalilnya? Caranya ucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Itu aja. Itu sudah termasuk bersyukur dengan lisan. Sekedar kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita tambahkan lagi, ini nikmat dari Allah. Ya. Dalilnya apa Bu? Alhamdulillah. Betul juga dalilnya itu Bu. Iya jawabannya benar. Ada yang lain mau tambahkan dalilnya? Ad-Duha ayat 11. Ad-Duha ayat ke-11. Masya Allah. Wa amma binikmati rabbika fahadith. Rukun bersyukur yang ketiga dan dalilnya. Apa Pak? Bersyukur dengan apa? Dengan seluruh anggota tubuh. Caranya bagaimana Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalilnya ibu-ibu, silakan Pak. Apa di antara dalilnya? Surat Saba ayat 11. Surat Saba ayat ke-11. Bunyinya? Surat Saba ayat berapa tadi? 13 ya. Bunyinya? 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifatin kal jawabi wa qudurir rasiyati a'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Iya. Ayatnya panjang tapi inti dalilnya di akhir ayat. I'malu ala Dauda syukra. Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Masya Allah, benar dalilnya. Tadi saya contohkan perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Perbuatan seperti apa itu? Ibu-ibu aja dulu.
perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Bukan ucapan ya, perbuatan. Ada yang ingat? Enggak ada? Ibu-ibu dulu. Udah lupa ya? Apa? Apa? Bismillah. Contohnya, misalkan, untung ada anjing kecil sehingga rumah ini selamat dari... Itu ucapan Bu, yang saya tanya perbuatan. Menempelkan nama Allah dan nama Menempelkan Rasulullah SAW nama Allah di dinding dan nama Rasulullah dengan- SAW di dinding. Baik, benar itu. Sekarang contoh perendahan terhadap lafaz Allah atau ayat atau hadis dalam perbuatan. Bapak-bapak. Contoh dalam perbuatan. Meletakkan di lantai. Masya Allah. Tafadhal akhi. Kalau dia tidak bermaksud merendahkan, maka minimalnya itu syirik kecil. Kalau dia bermaksud merendahkan, maka syirik besar. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.